kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Nah, zodiak Aries, tahi lalat. Tahi lalat tuh dipercaya terkadang menjadi tanda kepribadian seseorang atau tanda daripada karakteristik, tabiat, dan bahkan tanda atau gambaran untuk masa depan seseorang, masa depan dari tingkah laku atau kepribadiannya, dipercaya begitu. Mungkin kalau dikalimatkan tuh begitu. Ada yang punya tahi lalat. Tahi lalat tuh biasanya ada bentuknya tuh hitam ya, hitam. Apa? Tahi lalat. Tahi lalat yang di tubuh, Kak. Tahi lalat. Jadi maksud tahi lalat tuh bukan dari lalat, bukan. Tapi hanya sebutan ya, hanya sebutan. Hanya sebutan, ibaratnya gitu, ibaratnya. Jadi mungkin ada yang bisa disebut menguntungkan, ada yang bisa disebut menguntungkan mungkin ya, ada yang seolah bisa disebut kurang bagus. Tetapi itu bagaimana sebenarnya sikap kita menginterpretasikannya, menafsirkannya begitu. Misalkan ada tahi lalat yang membawa keberuntungan atau setia ya, ketika ada tahi lalat di tempat anu itu orangnya setia. Tahi lalat di tempat anu di tubuh ya, maksudnya dari kepala atau ya sampai kaki ya. Biasanya ada di kening saja ada di kepala saja ada di hidung, ada di dagu, ada di pipi, ada di mata. Nah, setia, misalkan ada tahi lalat yang dia tuh berkarisma dan berbudi luhur seperti tahi lalat di sini, misalkan di bawah bibir, itu dipercaya orangnya tuh memiliki budi yang luhur. Jadi baik budinya gitu. Terus memiliki karisma, memiliki karismatik ya. Nah, itu kan sesuatu yang menguntungkan mungkin ya, sesuatu yang menguntungkan ketika kita memiliki budi yang luhur. Tapi mungkin bisa juga orang tuh misalkan disebut merugikan misalnya. Kenapa? Karena mungkin dia tidak bisa, karena budinya luhur jadi tidak bisa marah. Tapi jadi maksud saya itu interpretasinya gimana. Jadi secara apa ya namanya tuh, secara rumusannya itu menguntungkan. Jadi dibilang merugikan tuh mungkin interpretasi dari apa tuh, cara pandang lain. Ketika dia tidak bisa marah padahal tidak rugi, justru bagus. Orang yang nggak bisa marah justru bagus, begitu ya. Paham maksudnya ya. Misalkan contoh ya, berkarisma misalkan, kan berkarisma ya katanya, dipercaya tuh tahi lalat di sini tuh di bawah bibir ya, memiliki karisma. Nah, itu kan bisa menguntungkan, karisma tuh bisa merugikan, gimana cara pandangnya dan gimana kita mengambil sikapnya.
berkarisma, berwibawa, kan jadi disegani. Tapi biasanya yang disegani itu kan gimana ya, jadi orang mau gimana tuh atau kita mau gimana tuh, jadi seolah-olah ada jarak lah, jadi ada jarak biasanya ya. Kalau orang segan ke kita tuh, bahkan katanya kalau kita tuh segan ke orang kan kadang jadi tidak mau menjadi pasangan kita karena kita tuh segan kan gitu. Jadi maksud saya tuh gimana cara pandangnya. Tapi sebenarnya ya kalau kita berpikir positif ya segala sesuatu tuh sebenarnya menguntungkan ya, menguntungkan. Hanya kita bilang merugikan tuh ketika kita mencari cara pandang sudut pandang yang lain begitu. Seperti contoh begini, contohnya begini ya. Dapat uang itu kan mungkin bisa diperhitungkan, atau tidak dapat uang tapi dapat kebahagiaan bisa diperhitungkan. Ketika kita usaha kita tidak dapat uang tapi di situ ada kebahagiaan. Ketika kita bekerja ya di situ ada kebahagiaan. Nah itu kan di sisi lain menguntungkan, adanya kebahagiaan. Mungkin di sisi lain wah rugi, kamu tuh nggak dapat uang. Nah itu kan perkara lain ya, jadi sudut pandang lain mungkin. Wah rugi kamu tidak dapat uang. Atau ketika kita mengerjakan hobi kita ya, ketika kita mengerjakan hobi kita, misalkan hobi melukis tapi nggak diperjualbelikan, atau hobi membuat puisi, membuat sastra gimana ya, membuat cerpen maksud saya, bersastra atau membuat cerpen, berpuisi, tapi misalkan kita tidak menjualnya gitu. Wah kamu rugi. Dari sudut pandang mungkin dia memandang dari materi atau uang, tidak mendapat uang. Tapi ini yang mengerjakan itu menurut saya menguntungkan, saya bisa menyalurkan hobi saya gitu. Jadi maksud saya gimana cara pandangnya. Nah gitu ya, mungkin bisa dipahami, bisa dicerna ya. Nah itu tai lalat ya. Tai lalat di sini itu dipercaya berbudi luhur. Kita ambil saja motivasinya, mudah-mudahan ya memiliki budi yang luhur, karakteristik yang baik, dan memiliki tabiat yang baik, juga berkarisma, itu dipercaya begitu. Oke, zodiak Aries, ada tidak yang tai lalat di bawah bibir? Semoga sehat selalu dan mendapat keberuntungannya.